Loh, ada yang masih mempertahankan sistem-sistem lamanya. Ah, ngapain saya susah-susah ngurusin hutan, lebih baik ditebang aja kayunya gitu loh, biar semua skema ada. Nah, artinya yang tadi akan Bapak upayakan itu, yang Bapak sedang apa istilahnya ongoing gitu Pak, Ya, hutan apa namanya Pak, hutan adat. Nah itu seperti baik Pak, apakah ada rencana kerjasama dengan pihak sektor swasta nih Pak? Kalau untuk kerjasama itu memang sedang kita galak. Semangat pagi Semeton ASN dimanapun Anda berada. Om Swastiastu. Senang sekali hari ini saya Farida Mertasari kembali nih hadir gitu ya, menemani Semeton ASN lewat podcast BKPSDM Bali Bisa. Semeton ASN ini adalah salah satu wadah ya untuk kita bisa bincang santai berkaitan dengan tema-tema yang tidak kalah menarik begitu ya dari setiap episode-episodenya. Nah, ini sudah di episode 18 hari ini Rabu 2 Juli 2025, Bude Kliwon Matal. Tidak kalah menarik pokoknya tema kita hari ini karena kita sudah kedatangan seorang narasumber ya yang beliau sudah seringkali dari satu panggung ke panggung lainnya bercerita begitu ya Semeton tentang perhutanan sosial. Nah, ini menarik sekali. Jadi tema kita hari ini adalah pemberdayaan masyarakat berdampak nilai ekonomi dan penerimaan negara bukan pajak melalui perhutanan sosial. Nah, ini tentunya akan menjadi informasi ya, informasi yang dan juga suatu wawasan bagi kita semua Semeton ASN karena tidak ada salahnya untuk kita semakin memperluas begitu ya. Artinya pengetahuan kita mengenai hal-hal yang ada di sekitar kita tentunya. Nah, hari ini sudah bersama saya, beliau adalah Bapak Iwayan Suwardana SHMH. Nah, beliau adalah Kepala UPTD KPH Bali Utara, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Semangat pagi, Bapak. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Nah, Semeton ASN, kita sudah bertemu dengan Bapak. Saya manggilnya Pak Wayan. Pak Wayan ya. Okay. Baik, Pak Wayan ya. Nah, Pak Wayan, sebelum kita masuk gitu ya ke bincang-bincang kita pagi ini, kita akan sapa-sapa dulu Semeton ASN gitu ya. Oh iya, tadi saya terlewat, Semeton ASN sudah like, comment, dan subscribe belum sampai di episode ini? Rugi dong kalau belum. Jadi sekarang juga klik dulu nih ya, klik dulu sebelum kita masuk ke tema yang seru ini. Klik dulu like, comment, dan subscribe gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke Pak Wayan gitu ya. Pak Wayan, ini Siap. untuk kita menyapa Semeton ASN ada salam-salam ini nggak Pak? Salam-salam gemas, unik, dan keren gitu ya. Boleh Pak disampaikan dulu ke Semeton ASN Pak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, sahabat ASN Bali Bisa. Perkenalkan saya Wayan Suwardana, saya Kepala UPTD KPH Bali Utara. Senang rasanya saya bisa mengisi acara podcast ini. Namun sebelumnya perlu saya perkenalkan ya, ada beberapa salam ya Mbak Farida. Bahwa di kehutanan itu ada beberapa salam yang memang sangat unik banget gitu loh. Ketika foto-foto begitu, jadi sering itu kita laksanakan. Yang pertama itu adalah salam lestari. Kenapa salam lestari? Karena kehutanan itu kan prinsipnya lestari ya. Sustainable, bisa berkelanjutan, dinikmati oleh anak cucu. Modelnya seperti ini. Salam lestari seperti ini. Tangannya seperti ini. Boleh kiri juga. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, biar Semeton ASN dimanapun Anda berada, jadi kita biar tahu ya, ini adalah salam lestari gitu ya. Ketika pose-pose foto bisa pakai ini. Salam lestari. Salam lestari. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada, karena tema kita kan masalah perhutanan sosial kan. Baik. Perhutanan sosial ada salam 5 jari seperti ini. Oke. Berarti kalau salam 5 jari berarti salam perhutanan sosial. Gitu. Oke, nah ini seru nih. Jadi salam 5 jari ini artinya salam perhutanan sosial. Nah, kenapa ini 5 Pak? Karena ada 5 skema. Oh, karena ada 5 skema. Perhutanan sosial itu kita ada 5 skema gitu lah. Ada hutan desa, hutan kemasyarakatan, ada hutan tanaman rakyat, ada hutan adat, ada kemitraan gitu lah. Jadi salamnya 5 jari.
Salam lima jari. Salam lima jari. Oke, karena ada 5 skema. Oke. Oke. Baik, Pak Wayan. Tadi berangkatnya dari mana nih, Pak? Berangkatnya ya dari hutan dulu. Hutan dulu. Dari hutan dulu ya. Oke, baik. Oke. Kita kan itu tadi Pak ya, tema kita tentang perhutanan sosial. Salah satu istilah yang baru juga buat saya nih Pak Wayan ya. Oke. Sebenarnya perhutanan sosial ini nih apa ya Pak? Baik Mbak, perhutanan sosial itu adalah sebuah skema ya, skema pola pemanfaatan hutan dengan prinsip lestari. Oke. Jadi dulu itu hutan itu tenget di istilah Balinya, tenget. Nggak boleh lah, masyarakat itu nggak boleh masuk aja, nggak boleh, dilarang dulu itu. Oke. Ya, tapi berkembang dengan seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan kebutuhan kita untuk efektivitas pengamanan kawasan hutan itu, maka ada skema dibuat oleh kementerian itu adalah namanya skema perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu sebenarnya berangkat dari saya ceritakan ya, berangkat dari adanya keterlanjuran kawasan. Keterlanjuran itu maksudnya ada pelanggaran gitu loh Mbak. Baik. Banyak dulu hutan kita itu mungkin Mbak pernah dengar ya, ada penjarahan, ada illegal logging, ada perambahan untuk tanaman-tanaman semusim seperti itu. Itu dan namanya kawasan keterlanjuran. Kemudian ada juga masyarakat yang bikin-bikin rumah-rumah di kawasan hutan. Itu yang pertama yang kenapa bisa ada istilah perhutanan sosial. Karena kawasan keterlanjuran. Yang kedua, bahwa semakin kian kesini itu ASN kita itu, polhut kita itu berkurang, tidak ada rekrutmen lagi gitu loh. Jadi bagaimana caranya mengamankan hutan kita yang luas, tapi dengan personil yang terbatas gitu loh. Jadi kita kewalahan gitu. Dengan adanya skema perhutanan sosial kita sangat terbantu. Jadi lebih mengedepankan partisipasi masyarakat sehingga kawasan hutan itu bisa tetap kita jaga gitu loh. Dengan memberikan reward kepada mereka secara tidak langsung dari hasilnya itu gitu loh. Dari hasilnya itu. Itu yang melatar belakangi. Itu yang saya jelaskan pertama. Nah, kemudian objek dari kegiatan ini kan jelas kawasan hutan Mbak ya, di kawasan hutan. Jadi kawasan hutan itu yang berdasarkan peta indikatifnya itu bisa ditetapkan menjadi kawasan perhutanan sosial. Jadi tidak sembarang, tidak semuanya bisa digitukan. Artinya yang memang blok-blok pemanfaatan di masing-masing KPH yang memang masuk dalam peta indikatif. Itu yang jadi memang diperkenankan. ada kriterianya gitu. Ada kriterianya. Nah, ini menarik ya Pak. Artinya dari awalnya istilahnya wilayah keterlanjuran gitu. Keterlanjuran ya, betul. Kemudian artinya pemerintah menangkap itu, kenapa tidak dibuatkan saja sebuah skema yang ya, memang mengembalikan lagi ke masyarakat gitu ya Pak. Betul. Baik. Jadi, itu. Nah, ini seperti apa sih Pak respon ya awal daripada masyarakat gitu di sana dengan adanya program ini seperti itu Pak? Di awal-awal memang sih itu sebuah keniscayaan ya. Jadi di awal-awal itu memang kita harus bekerja keras memang ya. Jadi setiap masyarakat itu memiliki pola pemikiran yang beraneka ragam gitu loh. Ada yang cepat dia menyesuaikan, adaptif begitu seperti itu. Ada yang kurang juga gitu loh. Ada yang masih mempertahankan sistem-sistem lamanya. Ngapain saya susah-susah ngurusin hutan. Lebih baik ditebang aja kayunya gitu loh. Biar dapat hasil instan gitu loh. Kan hanya nebang kayu langsung bisa dia jual gitu loh. Tapi seiring waktu ternyata penggunaan kayu itu semakin berkurang kayak gitu ya istilahnya. Penggunaan kayu semakin berkurang sehingga menuntut mereka juga harus menyesuaikan juga dengan keadaan itu gitu loh. Jadi rugi juga saya nyuri kayu dijual nggak laku gitu loh. Karena kebutuhan pasar juga sudah mulai bergeser betul ya, Pak? Bergeser. Dari kayu dia menggunakan kayu sekarang menggunakan katakanlah yang baja ringan gitu loh misalkan. Otomatis kebutuhan kayu itu berkurang, Mbak. Gitu loh. Gitu. Jadi dari sana juga kemudian dia menyesuaikan juga gitu loh masyarakatnya gitu loh. Jadi melihat pasar juga, ini kira-kira sekarang itu yang mahal itu gini loh, manggis loh gitu misalkan. Yang mahal itu durian loh gitu loh. Makanya dia mengelola gitu loh. Jadi pelan-pelan lah kita dampingi mereka, kita bina melalui pendamping kami selalu ada pendamping di masing-masing perhutanan sosial itu. Oke, berarti respon awal masyarakat itu
tidak langsung yang dengan mudah menerima ya Pak ya? Iya betul. Oke, Betul. baik. Karena setiap pola yang baru itu pasti ada penyesuaian dulu. Oke. Penyesuaian dulu. Karena kan tergantung dari bagaimana aktivitas sebelumnya gitu loh. Kalau Karena sudah terbiasa sudah gitu terbiasa ya, Pak misalkan ya? maaf ya, misalkan Oke. kalau terbiasa nyuri gitu misalkan. Baik. Jadi kalau untuk merubah pola perilaku itu memang harus ada tahapannya gitu loh. Oke. Jadi memerlukan pendampingan yang cukup lah untuk mereka gitu seperti itu. Baik. Nah, berarti kalau dari Bapak di KPH Bali Utara Nike, ada beberapa kawasan desa kah yang menjadi kewenangan Bapak atau gimana itu, Pak? Iya. Hutan ya acuannya ya? Kawasan hutan. Kawasan hutan. Jadi begini, dari 129 desa yang ada di Beleleng itu, Oke. jadi 47 itu berbatasan langsung. Baik. 47 desa loh berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Jadi termasuk kami terbesar kedua perhutanan sosialnya di Bali. Oke. Jadi kami itu punya 36 KPS namanya, kelompok perhutanan sosial itu ada hutan desa, ada KM, ada ATR, paling lengkap lagi deh. Oh, Kita baik. punya ATR, punya KM, punya hutan desa. Kalau kemitraan nggak ada karena sudah bertransformasi menjadi hutan desa. Oke. Ya, kemudian kami juga punya PBPH tadi yang Iya. saya katakan di awal itu bahwa perizinan berusaha kami punya. Baik. Luas lagi 1.200 hektar itu Oke, namanya. jadi lengkap ya Pak, berbagai Lengkap skema banget. itu ada ya? Ada skema. Oke, luar biasa. Oke. Iya, Ya. saya ingin tahu nih Pak, pengalaman pribadi Pak Wayan nih, ketika artinya punya mungkin pengalaman yang cukup membekas ya saat terjun langsung gitu Oke. mendampingi masyarakat. Memang sih ada yang suka, ada yang ya agak memang agak kayak ngasuh anak kecil gitu ya. Gimana ya? Oke. Memang Ya, memang karakternya berbagai macam. Kalau kita kan punya klaster-klaster ya. Kalau di Bali Utara itu ada klaster Beleleng Timur, Tengah, sama Barat gitu loh. Dan itu pun kita sudah berhasil kita jadikan itu menjadi satu kesatuan pengelolaan perhutanan sosial itu yang dalam bentuk namanya Integrated Area Development. Satu-satunya di Bali, baru Bali Utara aja yang punya. Itu disahkan lagi oleh Pak Kaban di sini sewaktu beliau jadi PJ di Beleleng. Yeah. Bulan Februari 2024 beliau mengesahkan dan Astungkare di kementerian sudah mengesahkan itu juga gitu loh. Jadi kita patut berbangga karena di Bali hanya baru Bali Utara aja yang punya pengelolaan kawasan hutan sebagaimana amanat Perpres 28 2023 tentang sinergitas pengelolaan perhutanan sosial. Jadi bukan hanya yang punya hutan aja Mbak yang boleh memanfaatkan itu. Ternyata dengan adanya Integrated Area Development, masyarakat yang penerima tidak langsung itu bisa memanfaatkan. Misalkan airnya ada di hutan. Baik. Kalau Bakti Serage, contoh nih Bakti Serage di Sukasade itu dia tidak punya hutan. Bisa nggak itu airnya dapat dia dengan pola kerja Integrated Area Development. Jadi beliaunya kebetulan jadi local champion kami gitu loh. Yang kepala desanya itu gitu. Nah, itu menarik ya, Pak ya. Dan pengetahuan juga untuk kita semua di Sebutan ASN ini. Namanya apa tadi, Pak? Integrated Area Development. IAD singkat. Oke, baik. Di Bali baru satu aja loh. Oke. Iya. Bahkan saat ini sudah mendapatkan katakanlah reward lah katakan begitulah karena kita punya pengelolaan hutan yang bersinergi. Ini pendanaan luar negeri ya terkait dengan karbon, cadangan karbon. Kita kan di Bali ini kan semua negara itu diwajibkan untuk melakukan rencana aksi terhadap penyerapan karbon. Makanya di Bali ini yang kita sudah punya dokumen namanya Volunetsing. Nah, jadi kebetulan di Bali Utara banyak kawasan yang memang dicadangkan untuk bisa di 2045 sih sebenarnya targetnya itu. Namun kita optimis di 2030 sudah bisa seimbang antara penyerap dan karbonnya ini gitu loh. Baik. Jadi cadangan O2 itu yang dihasilkan oleh pernapasan pohon itu bisa seimbang di 2030 itu harapannya gitu loh. Gitu. Jadi terhadap kegiatan itu, upaya itu kita dikasih reward gitu loh. Untuk tahap 1 ini kita sudah menikmati hasilnya gitu loh. Baik. Itu pendanaan dari Norwegia. Kita di Bali dapat itu 13 paket lembaga LPHD kita dikasih bantuan. Ya, itu berupa uang itu, Mbak. Baik. Berupa uang 200 juta per totalnya itu 2,6 miliar.
Artinya itu untuk penerjemahannya atau realisasinya gitu untuk berbagai Realisasinya bisa 70% itu untuk tanaman. Karena ini kan misinya ini kan untuk karbon, Baik, penyerapan karbon, penyerapan dia harus karbon. nanam pohon. Nanam pohon gitu Tapi ya, Pak? kebanyakan teman-teman ini nanam pohon bisa multifungsi. Jadi pohonnya bisa menjaga pengelolaan tata air untuk penyelamatan lingkungan lah, katakan konservasi lingkungan. Sedangkan buahnya itu bisa mendatangkan hasil nilai ekonomi gitu loh. Oke, Jadi berarti multifungsi, multifungsi, itu tadi ya. yang ditekankan di situ Ditekankan ya, Pak, ya. Oke. Makanya mereka itu banyak nanam manggis, duren gitu loh. Baik. Nanam Karena mangga ini gitu. Memang misi global ya, Pak ya. Misi Artinya makanya dunia. tadi ada kita bisa mendapatkan input gitu, masuk Betul. apa istilahnya bantuan gitu, Ya, betul. dari luar negeri gitu ya, Hibah Pak ya gitu. Hibah ya gitu. Oke, baik. Iya. Nah, ini menarik sekali ya Semeton ASN ya untuk kita ketahui bersama. Nah, kemudian nih Pak, kalau skema tadi kan sering disebutkan skema ya, di mana perhutanan sosial ini juga katanya salah satu skema gitu ya Bapak Ya, ya. betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, skema-skema perhutanan sosialnya apa aja sih Pak? Baik, Mbak. Yang pertama itu ada hutan desa tadi. Hutan desa. Hutan desa itu pengelolaan kawasan itu, pemanfaatannya itu oleh masyarakat desa setempat. Baik. Itu legalitasnya itu dengan peraturan desa. Nanti desa. Pak Kepala Desa ini membuat perdes gitu loh. Okay. Bahwa dia menetapkan berdasarkan musdesnya itu dia menetapkan lembaga desa pengelola hutan gitu loh. LPHD apa namanya gitu loh. Oke. Gitu. Itu ditetapkan dulu gitu. Yeah. Nah, kemudian selama pra izin itu namanya, kita sudah mendampingi nih dari awal sudah melalui penyuluh kita, melalui pendamping kita dampingi mereka. Kita kasih dia arahan-arahan apa yang harus dipenuhi di dalam rangka memohon legalitas itu gitu. Nah, kalau sekarang ini sudah berapa nih Pak yang akhirnya sudah memegang legalitas itu Pak? Kalau di Bali Utara itu sebanyak 36. 36 ya. Okay. 36 lembaga KPS itu terdiri dari yang memang sebagian besar itu hutan desa. Hutan desa. Ya, KM-nya cuman kalau nggak salah 4 apa 5 gitu seperti itu. HTR-nya 1. Hutan adatnya. Nah, ini yang kita ini sedang ongoing proses ya. Oke. Kita itu sewaktu saya di Bali Selatan, saya menelurkan hutan adat yang di Kedaton, Alas Kedaton itu sewaktu saya jadi kasih itu di Bali Selatan ya. Kemudian Alas Mekori yang di Pupuan itu best practice kami dulu. Nah, sekarang di Bali Utara karena saya dikasih kesempatan ini jadi kepala UPT di Bali Utara, saya akan mengajukan di daerah Tiga Wase dan Cempage. Astungkare nanti di bulan Juni ini akan diverifikasi teknis oleh kementerian dari Direktorat PKPS. Nanti Astungkare di Bali Utara itu lengkap, semua skema ada gitu. Semua skema ada. Nah, artinya yang tadi akan Bapak upayakan itu yang Bapak sedang apa istilahnya ongoing gitu Pak. Ya, hutan apa namanya Pak? Hutan adat. Nah, itu seperti apa Pak nanti? Kalau hutan adat itu bedanya dia bukan kawasan hutan. Bukan kawasan hutan negara maksudnya. Baik. Itu tanah mereka. Ya. Tanah adat mereka. Baik. Yang mereka berdasarkan kesepakatan paum adatnya dia. Baik. Itu dipertahankan supaya tidak dialihfungsikan gitu loh. Dijadikan kawasan pelestarian katakan begitu. Baik. Kan lumayan kan, misalkan dia bisa melestarikan 10 hektar atau berapa 12 hektar dalam hal ini di sana itu. Kan lumayan kalau itu bisa dilestarikan, ditanamin aren itu misalkan kan perusahaan arak itu kan bisa berkembang, perusahaan gula aren kan bisa berkembang. Dan itu pun memang di dalam kawasannya si masyarakat adat gitu ya? Iya, masyarakat adat. Mereka yang punya. Berfungsiannya gitu iya, ya? betul. Dan keberlangsungannya bisa dijaga. Oleh mereka sendiri gitu ya, tidak bisa diambil alih lah. Cuma itu memang perlu dikukuhkan secara legal bahwa itu milik hutan adat begitu ya Pak? Dikukuhkan nanti lewat SK Menteri nanti, Menteri Kehutanan ya. Itu sedang Bapak proses ya? Sedang proses. Astungkare bulan Juni maju itu. Baik, siap. Iya Pak, sering saya dengar Pak, kan ada istilahnya hutan, kayak tadi ada hutan adat, ada hutan desa gitu Pak ya, ada hutan kemasyarakatan, ada hutan tanaman rakyat gitu ya Pak. Nah, apa sih itu Pak bedanya? Bedanya begini, kalau hutan desa itu kan dikelola oleh desa yang bersangkutan. Baik. Ada penerima manfaat langsungnya, ada penerima manfaat tidak langsungnya. Yang saya katakan tadi itu penerima manfaat langsung yang memang yang bersentuhan langsung dengan kawasan itu gitu loh. Sedangkan yang penerima tidak langsung itu dia tidak bersentuhan langsung, namun mungkin saja
orang tersebut misalkan menginginkan pendapat dari manfaat yang dihasilkan oleh hutan itu. Misalkan dia seorang pedagang ataukah seorang supplier gitu misalkan, kan dia kan bisa saja bekerja sama dengan LPHD. Nanti jangan dibawa kemana-mana ya, nanti saya yang pajak atau saya yang beli gitu loh, saya yang basarin gitu loh, saya yang ekspor gitu misalkan, contoh gitu loh, seperti itu. Kemudian air yang saya katakan tadi, saya nggak punya hutan, bisa nggak itu saya dapat air itu? Bisa dengan kerjasama. Nanti kan ada MOU kesepakatannya antar mereka lah. Mau modelnya perjanjiannya seperti apa, biayanya seperti apa, silahkan mereka. Itu sepenuhnya kepada mereka. Itu hutan desa. Baik. Itu hutan desa yang kemudian yang hutan kemasyarakatan itu sama, namun itu dikelola oleh kelompok tani hutan gitu loh, Pak. Ya, itu bedanya. Yang tadi desa sebagai artinya pengelolanya, Ya, pengelolanya. Yang ini kelompok tani hutan. Sama juga di HTR juga begitu. Baik. Kegiatannya kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama. Gitu. Cuman di sana tidak ada istilah penerima manfaat langsung tidak langsung. Di sana pure dia sekarang dikelola oleh dan dimanfaatkan oleh kelompok itu. Dan jikalau ingin dia mendapatkan semacam donasi ataukah kerjasama, dia boleh membangun kerjasama. Di hutan desa pun boleh, baik itu dengan perusahaan, dengan investor, off-taker yang penjual, pemasar itu boleh gitu loh. Ini menarik ya, artinya program-program yang memang sumber dayanya gitu Pak, kan ada di lingkungan masyarakat sendiri gitu. Kemudian kebermanfaatannya juga dirasakan langsung gitu Pak ya. Nah, artinya ini kan Pak, Bapak di KPH Bali Utara ini gitu ya. Kan tadi Bapak sempat jelaskan bahwa salah satunya tugas Bapak di sana adalah dalam melakukan pembinaan, pengawasan gitu ya. Nah, ini SDM gitu masyarakat di sana yang tergabung dalam kelompok kelompok hutan gitu ya istilahnya ya. Kelompok hutan gitu. Seperti apa pelatihan mungkin ya, pengembangan kompetensi yang Bapak sentuh gitu. Seperti apa caranya di sana? Nah, itulah makanya sesuai tema kita ya. Nah, itu kegiatan itu kami lakukan melalui kegiatan pemberdayaan. Yang namanya kalau pemberdayaan itu kan istilahnya membuat dia berdaya gitu loh. Memiliki nilai tawar, kemandirian, kemampuan kan seperti itu. Kemampuannya ada kemampuan yang sifatnya secara kemampuan perseorangan. Kemudian ada yang kemampuan untuk mengoperasikan peralatan teknis itu misalkan seperti itu. Jadi banyak kegiatan yang sudah kami lakukan di Bali Utara itu. Kemampuan personal kami sering melakukan bintek-bintek, misalkan interpreter, pemandu wisata gitu misalkan. Kita akan kasih dia pelatihan tentang bagaimana sebagai seorang pemandu wisata yang baik gitu loh. Yang bagus itu sering kami lakukan. Kemudian ada bintek pengolahan hasil itu perhutanan sosial, misalkan bagaimana caranya mengolah jahe atau bagaimana mengolah kunyit gitu misalkan. Itu kita datangkan itu tenaga-tenaga untuk memberikan mereka bimbingan gitu. Berarti untuk jenis-jenis tanaman gitu Pak yang tanam gitu di lingkungan perhutanan sosial itu ada kategorinya gitu ya Pak? Ada kategorinya. Ya memang kan kalau kita kan mengacu ke nasional ya, atau nasional yang dilarang itu kan cuma kelapa sawit sebenarnya kan. Itu ketentuannya kan di Kalimantan, Sumatera begitu. Tapi kalau di Bali kan nggak ada nanam kelapa sawit gitu. Tapi sepanjang itu bisa bermanfaat untuk menjaga tata air, dalam artian dia berkayu gitu loh istilahnya, berkayu. Meskipun dia lantoro gitu loh, misalkan meskipun dia makaranga, bentenu istilah Balinya, itu sah-sah saja karena dia memiliki fungsi hidrologis menjaga tata air, dan daunnya bisa dikasih pakan ternak. Makanya di dalam perhutanan sosial itu kegiatannya itu ada namanya silvopastori. Silvopastori itu adalah pakan ternak gitu loh. Jadi ternaknya mereka pakannya itu ditanam di hutan itu, misalnya lantorogung, kemudian apalagi itu makaranga, yang rumput gajah begitu gitu, rumput dan yang lain-lainnya lah seperti itu. Nah, yang model itu dikembalikan lagi ya Pak, artinya kelompok hutannya mau mengembangkan apa di wilayah tersebut itu dikembalikan gitu ya Pak. Betul. Oke, baik. Nah, ini ada istilah MPTS Pak.
Itu. Iya. MPTS itu kepanjangannya Multipurpose Tree Species. Itu kalau bahasa Indonesia tanaman multiguna yang saya bilang tadi Oh, itu. itu Gitu. tadi ya. Ya, Oke, multiguna dalam artian pohonnya bermanfaat untuk menjaga tata air. Oke. Buahnya bisa untuk ekonomi gitu loh. Oke, nah Untuk itu meningkatkan ya. ekonomi ya. Oke, berarti Gitu. itu salah artinya jenis-jenis kategori tanaman yang Oke. pada akhirnya ditanam di perhutanan sosial tadi gitu Betul, ya. betul. Multiguna gitu ya, Multiguna, Pak. Kata gitu. kuncinya ya, Iya, Pak. betul. Oke, baik. Nah, ini kan menarik ya, Pak. Kelompok hutan kemudian di sana diberdayakan Berdayakan, oke. masyarakat. Nah, saya tertarik di seperti apa sih Bapak dengan tim gitu, Pak, di sana dalam menjaga komitmen para kelompok hutan ini supaya memang benar-benar kelestarian si lingkungan ini nih terjaga, Pak, gitu. Dalam pengelolaan perhutanan sosial itu ada syarat ketentuannya juga, Mbak. Ya ada kewajibannya, ada rewardnya, ada larangannya juga gitu loh, Mbak. Oke, Ya, baik. kewajibannya itu dia harus memang wajib untuk menjaga kelestarian hutan itu paling poin itu. Baik. Meskipun itu bisa dimanfaatkan, tapi kelestarian itu wajib dijaga. Baik. Tidak boleh merubah bentang alam. Maksudnya merubah bentang alam, misalkan dia mengembangkan jasa wisata gitu misalkan, tidak boleh itu pakai bulldozer seenaknya gitu loh. Merubah bentang alam itu nggak boleh. Karena syaratnya itu, kalau pengembangan jasling itu hanya bisa 10% dari izin yang dia dapat. Katakanlah dia dapat 100 hektar, cuman maksimal 10 hektar untuk membuat sarana wisatanya itu. Baik. Dan itu pun dengan sistem knockdown, nggak boleh pakai PC, nggak boleh beton gitu loh. Oh, Seperti oke. itu. Jadi bangunannya ya joglo, kayu yang begitu-begitu tuh. Itu boleh. Oke, Gitu. baik. Gitu. Nah, kemudian itu kan kewajiban itu ya. Dia harus menjaga, kemudian dia harus melaporkan. Dan dia tidak boleh memindah-tangankan, itu larangan juga tuh. Tidak boleh memindah-tangankan, tidak boleh menyewakan, tidak boleh itu. Ini kan banyak berarti, Pak, ya, yang memang harus dipahami dulu gitu, Pak, ya. Iya, Oke, sampai pada akhirnya memang merasa ada keputusan untuk sanggup gitu menyanggupi Betul, daripada betul. hak dan kewajiban tadi gitu ya, Pak. Sudah tercatat dengan sangat jelas gitu. Nah, Betul. yang ingin saya tahu, Pak, kalau dari Pak Wayan sendiri terlepas dari mungkin adanya regulasi tadi artinya sudah dijelaskan gitu kepada masyarakat. Bapak punya pengalaman tersendiri tidak, Pak? Artinya cara tersendiri dalam menanamkan kepada mereka begitu bahwa memang lestari ini sesuatu yang harus gitu. Kan saya pikir bahwa misalnya ada kemungkinan pelanggaran-pelanggaran gitu di Pasti lapangan. ada. Nah, itu seperti apa treatment Bapak selama ini? Kalau saya kan meskipun saya orang hukum, Baik. saya tidak mengedepankan law enforcement. Saya tidak menerapkan itu. Jadi prinsip saya itu kalau penegakan hukum itu terakhirlah, Baik. ultimum remedium. Artinya upaya yang sangat terakhir gitu loh. Baik. Jadi saya lebih mengedepankan bagaimana kita bisa, saya lebih bangga apabila bisa menyadarkan orang itu dari yang dia niatannya jahat lah, katakanlah dalam tanda kutip tidak benar, menjadi dia lebih baik lah. Itu yang tujuan saya seperti itu, meskipun saya orang hukum. Baik. Meskipun saya seringkali dulu sewaktu saya jadi polhut itu memenjarakan orang gitu loh, tapi itu tidak saya terapkan saat ini gitu loh. Saya lebih mengedepankan bagaimana menyadarkan orang supaya orang itu, buat apa juga kita memenjarakan mereka, sedangkan besok lagi keluar dia lagi nyuri gitu loh. Jadi itu nggak berfungsi itu menurut saya gitu. Jadi kesadaran itulah yang paling utama. Jadi itu sulit loh. Sulit orang hukum harus tentu sih, Pak. berpikiran seperti itu, sulit itu. Nah kemudian kita capek juga, memang sih ya ada capeknya ya kalau namanya pemberdayaan itu kan kayak mengasuh anak gitu kan. Mengasuh anak. Jadi memang harus ketika dia berbuat suatu pelanggaran yang masih Iya. bisa kita ajarin dulu gitu Betul. ya, Pak ya. Di awal kita ikat dia dengan fakta integritas Baik. di saat permohonan izin. Nah, ketika dia di dalam pelaksanaannya pasca izin itu dia ada kelalaian ataukah kita lihat dulu kesalahannya. Apakah memang itu sebuah kesengajaan ataukah memang itu memang yang diniati ataukah yang memang berdampak yang signifikan terhadap kawasan atau bagaimana seperti itu. Kita masih telitilah itu gitu. Tidak sembarangan kita langsung kita proses hukum gitu. Enggak seperti itu, enggak seperti itu. Nah, apakah cara tersebut cukup efektif nih, Pak, kalau di masyarakat Sangat di efektif. sana? Sangat efektif. Kami di Bali Utara itu
yang pasti ya, yang paling memang dirasakan itu masyarakat pun sudah menyadari, merasakan itu loh. Kebakaran hutan. Baik. Kita itu dulu banyak kebakaran hutan, tapi semenjak adanya kita dengan pola perhutanan sosial, itu karena dijaga oleh masyarakat, jadi kebakaran hutan itu sedikit gitu loh. Oh, Jadi ringan tugas kami itu di sana. Iya, Pak. Itu yang pertama yang paling dirasakan. Nah, kemudian melihat data statistik pelanggaran kawasan hutan itu semakin menurun. Rata-rata kami itu sekarang itu dalam setahun tuh paling ada 1-2 kasus illegal logging, itu pun yang memang residipis gitu loh. Yang saat ini juga kami ada satu kasus di Polres Buleleng, ya itu ya perbuatan berulang-ulang gitu loh, berulang tahun begitu. Ketika dia Kasus lepas, khusus lah, Pak, kasus ya. khusus ya, tapi itu tidak banyak. Jadi Baik. itu sangat dirasakan. Oke. Dengan adanya perhutanan sosial, mereka itu lebih gimana ya, Nah. lebih sadar lah gitu loh. Nah, ini menarik, Pak, ya. Artinya betul. ada sistem yang memang sangat menjawab, pada akhirnya memang ada signifikan juga dampaknya kembali ke masyarakat gitu Betul. ya, Pak, ya. Nah, oke. Nah, yang ingin juga selanjutnya saya tahu, Pak, ya, kita bicara soal dampak ekonomi gitu ya, Pak, Oke. dari perhutanan sosial ini. Ini kan dalam 2 tahun terakhir gitu, Pak, Oke. sejauh mana capaiannya itu, Pak? Baik, Mbak. Kalau perhutanan nilai ekonomi di perhutanan sosial ya, bukannya sih gimana, Bali Utara yang paling top lah. Oke, Paling luar top biasa lah. ya, Sultan Jadi ASN ya, biar ya 2023 kami mencatatkan nilai ekonomi itu sebanyak 12 miliar ya. Baik. Jadi bukan dalam artian bukan 12 miliar itu ke pemerintah, bukan. Jadi dari pemanfaatan kawasan hutan itu dengan pola perhutanan sosial, Baik. ada sirkular ekonomi yang berputar di masyarakat. 12 miliar tahun 2023. Jadi pemerintah, ketika pemerintah tidak bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, jangan berkecil hati. Karena ada sirkular ekonomi dari perhutanan sosial, 12 miliar. Itu di Bali Utara maksud saya ya, Baik. bukan Bali ya. Oke. Kalau skop Bali itu sekarang paling 29 miliar gitu lah, tahun 2024 gitu. Kalau 2024 kami mencatatkan cuman 10 miliar, sorry. Nilai ekonominya 10 miliar. Itu ada penurunannya itu ya karena faktor cuaca ya. Baik. Karena kebanyakan yang tanaman semusim palawija itu kan sangat tergantung dari cuaca. Mungkin kemarau kepanjangan atau kehujan kepanjangan, jadi menggagalkan hasil. Ya, seperti itu. Dan satu yang sumber yang besar yang sebenarnya yang kenapa sampai menurun itu ya itu dari kayu putih. Kami kan 2023 kan membuat di salah satu LPAD kami di Penjarakan membuat penyulingan kayu putih, eukaliptus itu ya. Namun setelah memiliki atsirinya itu kita terkendala di pemasaran. Baik. Jadi kita tidak bisa terus berproses gitu loh. Jadi dia stuck dia sehingga nilai ekonomi dan PNBP itu menurun. Oh, seperti Iya, itu. gitu ya. Ada saja memang hambatan. Ada aja hambatannya. terkait dengan Ada ini ya, saja. Pak, ya. Iya. Baik. Nah, sejauh ini pengendalian yang dilakukan berarti seperti apa, Pak? Pengendaliannya itu, kalau memang misalkan pemasaran sulit, ya kami juga harus susah payah mencarikan calon pembeli, kemudian para pihak yang gini, sampai kami ke perusahaan caplang, begitu seperti itu. Ini ya, Pak, Ya, ya. betul. Artinya terhadap perhutanan sosial ini memang dari hulu ke hilir sekali ya, artinya Ya, peran inklusif, pemerintah. inklusif gitu, ya, Pak, betul. Jadi mulai dari kayak manajemen dagang sate lah, Baik. mulai dari nampah kambingnya, Sampai di pemasarannya pun sampai juga pemasarannya kita kawal tugas itu. kawal ya, Pak, Iya, ya? betul, Oke, luar dampingi. biasa ya. Iya, misalkan kita ajak dia pada pertemuan-pertemuan dengan para para eksportir gitu misalkan. Iya. Misalkan kopi gitu. Baik. Gimana bisa ngekspor gitu. Kita carikan eksportir gitu loh. Kita ajak dia diskusi gitu loh. Siapa tahu bisa diekspor ininya, hasilnya itu gitu. Jadi seperti itu ya, Smart Iya. ASN ya. Artinya memang ini salah satu program yang kita juga sebagai ASN penting untuk tahu ya, Pak, ya. Ya, wajib tahu, Artinya wajib tahu. Wajib tahu justru Iya, ya, wajib Pak, ya. tahu. Seperti apa sih bentuk-bentuk gitu, Pak, Ya, ya, betul. sistem yang pemerintah coba bangun untuk semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Betul, Gitu ya, betul, Pak, ya. betul, betul. Oke, baik. Pak, apakah ada rencana kerjasama dengan pihak sektor swasta nih, Pak? Kalau untuk kerjasama itu
memang sedang akan kita galakkan itu. Berarti dengan akademik itu misalnya kayak universitas gitu termasuk juga ya Pak? Ada juga, makanya tadi saya katakan kita punya dokumen integrated area development itu, malah yang menuliskan itu Undiksa. Oh, seperti yang itu. menarasikan itu Profesor Indah namanya di Undiksa. Jadi beliau yang menarasikan bahan materinya dari kami di apa namanya katakanlah dari sisi apa namanya penyebar luasannya itu oleh lokal champion kami ya kepala desa Bakti Sraga tadi itu. Baik. Gitu loh. Lokal champion ya. Iya, lokal champion. Ini istilah lokal champion nih karena apa nih Pak diberikan Pak? Karena dia berjasa sewaktu dimulainya IAD itu. IAD itu kan awalnya bukan IAD namanya. Itu dia kan di Den Bukit namanya itu. Tahun 2018 itu dengan SK Bupati. Ada kesepakatan 8 desa bagaimana caranya kita mempertahankan debit air ini supaya bisa dimanfaatkan ke 8 desa. Bagaimana cara mempertahankan hutannya gitu loh. Mereka membuatlah kesepakatan namanya kesepakatan antar desa KSAD namanya singkatannya. Nah, atau kerjasama antar desa gitu. Nah, kemudian itu berkembang karena memang regulasinya ada. Oh, itu namanya integrated area development. Makanya itu dikembangkan lagi skupnya seluruh Beleleng gitu loh. Melalui dokumen rencana aksi itu yang ditulis oleh Profesor Indah kemudian disahkan oleh Bapak PJ waktu itu Pak Kaban kita gitu. Ya, Pak, ya? Luar biasa itu Pak Kaban tuh. Nah, kita lanjut lagi Pak. Kemudian terkait dengan tantangan gitu ya Pak ya dan solusi ya kan itu tadi bahwa keterlibatan daripada kelompok hutan ini nih apakah juga melibatkan kelompok-kelompok perempuan seperti itu Pak? Iya, karena sekarang itu dituntut pengarus utamaan gender. Nah itu dia tuh yang penting juga Pak itu, ya. Baik. Kalau kementerian sudah menginstruksikan begitu. Baik. Jadi makanya kami itu ya memang sih sulit ya mengembangkan baru beberapa saja di desanya Pak Gubernur kami punya namanya KWT ya kelompok wanita tani tapi itu di luar kawasan KWT Kamboja namanya kebetulan kami fasilitasi kemarin dengan 2023 dengan kegiatan kebun bibit rakyat itu perempuan itu KWT ya KWT jadi luar biasa itu responnya dan Ibu Gubernur juga suka banget Pak Gubernur juga suka kemudian di Panji kami punya KUPS dan pengolahan jahe merah itu perempuan ke ketua KPS-nya. Jadi itu terkenal banget Bu Marni itu, Bu. Gitu. Berarti salah satu termasuk di artinya perhutanan sosial itu juga memang dari UPT di KPH Bali Utara ini memang sangat memperhatikan atau meng-highlight juga ya Pak. Ya, harus itu. Apa pengutamaan daripada gender. Iya, pengaruh utamaan gender ya. Betul. Utamaan gender gitu ya. Iya, betul. Oke Pak. Nah di lapangan ini terkait dengan potensi-potensi konflik karena kita bicara soal kawasan gitu Pak, batas-batas gitu. Seperti apa kita pengendaliannya itu Pak? Pengendaliannya ya memang karena kalau konflik tenurial namanya ya kalau di kami itu untuk menghindari itu kita harus memang syarat itu pasca izin mereka harus melakukan penandaan batas. Saat ini kami memfasilitasi sedang berlangsung ini di satu lembaga desa di Sumerkimo itu ya. Itu tujuannya itu adalah untuk menghindarkan konflik tenurial supaya antar lembaga PS itu tidak bertengkar lah masalah batas gitu loh. Kebetulan juga kami difasilitasi oleh lembaga NGO internasional namanya Strengthening Social Forestry SSF itu. Kami difasilitasi satu paket untuk penandaan batas yang kami tunjuk itu di LPHD Sumerkime. Kenapa di Sumerkime? Karena Sumerkime itu sekarang lagi berkembang ya wisatanya. Kita punya open stick di sana, punya glamping di sana gitu loh. Jadi dia berbatasan dengan pemutaran juga menurut undang-undangan lagi bangkit ini pariwisatanya gitu. Mungkin itu ya. Jadi memang sudah ada artinya cara-cara pengendalian tertentu ya untuk menjaga kondusivitas juga. Betul. Oke, baik. Pak, satu kata Pak untuk menggambarkan semangat perhutanan sosial di KPH Bali Utara nih Pak. Ya semangat aja, semangat gas terus gitu ya, gaspol gitu seperti itu. Jadi perhutanan sosial itu tidak bisa dengan kita ngomong-ngomong aja gitu loh. Jadi itu lebih menekankan kepada aksi nyata ya. Kita seberapa besar kita mendampingi mereka supaya memang betul-betul dia empower dia. Berdaya ya. Berdaya Pak? Dia gitu, berdaya sehingga kalau itu memang sudah kita lakukan secara rutin dan
terus-menerus itu ya, tidak terputus, Astungkare perhutanan sosial itu top. Top Nanti gitu ya, ya, Pak ya. nanti akan menjadi sumber pendapatan ekonomi sirkuler yang tinggi nanti. Sirkuler ekonomi Oke, tadi ya. yang tinggi, luar biasa Tadi. itu. Nah, Semeton ASN ini banyak sekali kata-kata kunci penting yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi gitu ya, bahwa kembali ke masyarakat. Jadi sirkuler ekonomi itu salah satu yang memang perlu juga diperhatikan oleh berbagai pihak gitu ya. Pada akhirnya kan untuk memberikan kembali keuntungannya, kebermanfaatannya Betul, itu kembali betul. ke masyarakat tadi gitu ya, Pak ya. Nah, Pak Wayan, kemudian ini saya ingin tahu nih pesan Bapak untuk Semeton ASN semua khususnya atau masyarakat Bali gitu ya pada umumnya. Silakan disampaikan mungkin semacam semangat atau pesan-pesan untuk agar Semeton semua semangat dan konsisten ya Pak ya dalam menjaga pengelolaan hutan begitu Pak agar tetap sustainable juga. Oke. Silakan Bapak. Oke, terima kasih untuk sahabat ASN Bali Bisa dan juga masyarakat Bali pada umumnya, Semeton Tiang Bali pada umumnya. Sebenarnya regulasi di Kementerian Kehutanan, Seki Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali itu sebenarnya sudah memberikan peluang yang sangat luar biasa di dalam pemanfaatan kawasan hutan. Jadi Titiang menggugah, mari kita manfaatkan regulasi ini dengan sebaik-baiknya, karena bukan hanya yang jangan berkecil hati baru tidak memiliki hutan tidak bisa ngapa-ngapain. Buktinya ada satu skema hutan adat yang bisa dikelola oleh siapapun. Potensi-potensi itu ada di masing-masing desa Semeton Sami. Misalkan seperti Penglipuran di kampung saya di Bangli, seperti Demulih itu kan hutan adat juga, Bayung Gede dan sebagainya. Itu skema perhutanan sosial. Jadi marilah kita ikuti tempuh regulasi itu, kita manfaatkan. Astungkare bisa nilai ekonominya kita akan bisa dapat di kemudian hari. Mungkin itu dari saya gitu. Oke, luar biasa sekali Semeton ASN. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas informasi yang sangat brilian dan luar biasa untuk kita semua ya. Artinya untuk masyarakat Bali khususnya, tentunya kita berharap agar ke depan begitu Pak ya, berbagai program, sistem-sistem yang tercipta memang untuk pada akhirnya berorientasi kepada masyarakat. Intinya kurang lebih seperti itu gitu. Nah harapannya juga adalah agar seluruh kelompok ini berdaya gitu ya Pak ya. Betul. Artinya pengurus utamaan gender tadi salah satu poin penting juga. Artinya tidak hanya kelompok laki-laki tapi juga sudah banyak bukti di KPH Bali Utara sana ada berbagai kelompok hutan. Di situ juga ada peran perempuan, bahkan ada yang menjadi ketua. Ini salah satu semangat yang sangat luar biasa yang patut kita apresiasi tentunya dan semangat yang pastinya dapat kita kembangkan dan kita harap bisa menjadi sustain gitu ya Pak sustain, ya. Semangat betul. yang terus menerus dan berlanjut gitu. Baik Semeton ASN tidak terasa sudah di penghujung podcast, kita simpan dan juga tindak lanjuti gitu ya informasi-informasi yang penting ini dan mungkin akhir kata atau Bapak ada yang ingin disampaikan lagi? Ya cukup. Cukup, Sudah oke cukup. luar biasa sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak untuk Sama-sama, kehadirannya Bapak. di studio kita di podcast BKPSDM Bali Bisa, ASN Bali Bisa, bincang santai begitu ya. Oke, kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh kerabat kru yang bertugas dan kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di sepanjang podcast ini. So, untuk itu kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.